Teman fillah, rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini kita bahas ya tentang Ummu Habibah Romlah binti Abu Sofyan ya. Jadi Romlah ini adalah sepupunya Sayyidah Zainab Ummul Mukminin gitu. Jadi masih saudara gitu ya, masih saudara karena suaminya Romlah ini adalah Ubaidullah binti Jahsy gitu. Jadi suaminya Romlah ini sepupunya saudara ya, bersaudara dengan Sayyidah Zainab gitu. Nah, akhwat fillah rahimakumullah, jadi di Mekah ya saat itu luar biasa namanya hidayah ya. Jadi hidayah itu adalah milik Allah ya. Sama sekali kita tidak punya kuasa ya, sama sekali kita tidak punya wewenang untuk memberikan kepada siapapun ya. Romlah gitu yang bapaknya adalah Abu Sofyan, pemimpin Makkah dan juga panglima kaum musyrikin, ternyata masuk Islam gitu ya. Kemudian menikah dengan Ubaidullah binti Jasi al-Asadi gitu ya. Terus kemudian Romlah ini karena takut disiksa oleh ayahnya ya, ayahnya itu pemimpin Mekah, panglimanya kaum musyrikin gitu ya, sehingga ia memutuskan untuk hijrah ya, pertama kali bersama suaminya, yaitu ke Habasyah. Beliau masuk ke rombongan yang kedua gitu ya, jadi ada rombongan pertama, ada rombongan kedua yang hijrah ke Habasyah itu. Nah, beliau adalah masuk ke rombongan yang kedua. Saat itu beliau tengah hamil besar. Kebayang ya, awat umat fillah, hamil besar harus melakukan perjalanan hijrah, dan hijrah itu bukan perjalanan suka-suka seperti piknik tamasya rihlah, bukan ya. Hijrah itu penuh dengan rasa perjuangan gitu ya, penuh dengan rasa was-was, rasa takut, rasa khawatir seperti itu, dan menuju Habasyah ya. Habasyah itu Afrika ya kalau sekarang itu begitu. Di tanah rantau ya, akhwat fillah rahimakumullah, Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan ini pasti yang memendam rasa rindu ya kepada kampung halaman ya. Bagaimanapun orang yang merantau itu, apalagi merantau itu bukan karena sesuatu yang menyenangkan begitu ya. Jadi orang Melanda berangkat ke Habasyah kan karena takut disiksa ya, takut disakiti begitu. Jadi perginya itu dengan terpaksa begitu. Itu pasti akan merindukan kampung halaman. Nah, beliau berupaya untuk menemukan pengganti keluarga dan kerabat yang ditinggalkan di Mekah itu pada sosok suaminya gitu ya. Dan suaminya ini khawatirlah termasuk orang-orang yang awal masuk Islam ya, karena gurunya adalah langsung Rasulullah begitu ya. Nah, suatu malam khawatirlah ummahatillah gitu ya, Ummu Habibah ini terbangun dengan ketakutan. Ia takut sekali karena memimpikan suaminya Ubaidullah itu berada dalam kondisi yang sangat buruk. Pada pagi harinya ya, rupanya suaminya itu murtad. Masya Allah ya, murtad meninggalkan agama yang dengan agama itu mereka berhijrah ke Habasyah gitu ya, dan masuk ke dalam agama Nasrani, yaitu agamanya orang-orang Habasyah gitu. Jadi Ubaidillah itu Masya Allah ya Allah luar biasa awatilah ya, saat itu kebayang nggak gitu ya, meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan agamanya. Begitu sampai di Habasyah justru Ubaidullah ini malah murtad gitu loh, murtad dan pindah ke agama Nasrani gitu ya. Dan ternyata Ubaidullah ini berupaya untuk mempengaruhi Ummu Habibah supaya meninggalkan Islam. Luar biasa ya, nggak kebayang gitu loh. Nggak kebayang saya awatilah umatilah ya, dengan kondisi psikologis Ummu Habibah ini di tanah rantau, punya anak kecil, ternyata suaminya yang harusnya melindungi gitu ya, menjaga gitu, ternyata justru adalah murtad gitu ya. Nah, putri Abu Sofyan ini ya, Romlah binti Abu Sofyan ini ini ya, rasanya tuh hampir mati begitu karena sedih dan menyesal gitu ya. Beliau berpikir untuk apa Ubaidillah itu hijrah gitu loh, kalau ternyata sampai di Habasyah aja itu justru malah murtad begitu alhamdulillah. Karena kesedihannya mendalam ya, Romlah ini akhirnya banyak mengasingkan diri ya, maksudnya banyak mengucilkan diri, begitu sedih banget gitu ya, di rantauan gitu ya, yang jumlah uh, keluarga itu sedikit gitu, berharap pada suaminya, ternyata justru malah suaminya murtad gitu. Di sini sering ya Romlah tuh berpikir ya, apalah dosa anak saya ini gitu ya, si Ummu Habibah ini ya, si Habibah ini ya, apalah dosa anak saya ini gitu ya, hingga ia dilahirkan oleh seorang ayah yang murtad seperti Ubaidullah, kemudian menuju di tanah rantau, ternyata di sana
justru ayahnya malah meninggalkannya, kemudian punya kakek, kakeknya justru musuhnya Rasulullah, seperti itu ya. Jadi luar biasa gitu ya. Akhirnya Romlah memutuskan untuk bercerai dengan Ubaidullah ya. Bayangin ya, Awatillah, Ummahatillah gitu ya, di tanah rantau yang jauh-jauh banget gitu ya, bukan cuman antar Indonesia, itu udah antar negara, antar benua gitu, dari Mekah menuju Afrika gitu ya. Akhirnya Romalah itu banyak menyendiri ya, banyak mengucilkan diri ya, dia menutup pintu ya untuk bersama anaknya saja gitu, sehingga luar biasalah begitu ya, luar biasa ya, beban psikologisnya Romlah ini ya. Kemudian sempat pernah kepikiran begitu ya, kalau dia akan pulang ke kampung halamannya, balik ke Makkah begitu ya, apakah di sana ayahnya eee, masih memusuhi Rasulullah, seperti itu ya. Kemudian dia akan tinggal di mana kalau di Mekah, seperti itu ya. Padahal ayahnya itu termasuk tokohnya kaum musyrikin gitu ya. Ataukah dia akan tinggal di keluarga Jasyi, keluarga suaminya ya. Tapi keluarga suaminya itu semuanya sudah hijrah ya, tidak ada yang tinggal di Mekah lagi gitu. Jadi luar biasa ya kondisi psikologisnya Romlah ini, Alhamdulillah gitu. Sedih gitu-gitu seperti itu. Suatu hari ada suara ketukan pintu ya pada rumah Romlah gitu ya. Dan ternyata setelah dibuka pintunya, itu adalah salah satu selir Raja Najasyi ya. Jadi selir Raja Najasyi ini datang menemui Romlah ya, datang dan meminta izin untuk masuk ya. Kemudian Ummu Habibah membuka pintu, mempersilahkan selir itu masuk ya, dan menyampaikan pesan Raja Najasyi. Kemudian kata Sadar itu begini, "Awatilah Paduka Raja menyampaikan pesan kepadamu, tunjuklah seseorang untuk menikahkanmu dengan Nabi bangsa Arab, karena beliau telah mengirim surat kepada Paduka Raja untuk meminangmu." Jadi setelah masa idahnya itu habis ya, Romlah ini dipinang oleh Rasulullah gitu. Jadi ternyata berita murtadnya Ubaidullah yaitu ternyata sampai ya ke Mekah begitu ya, sampai ke Mekah, dan Rasulullah berniat ya untuk menolong gitu ya, untuk menolong Ummu Habibah ini. Masya Allah ya, mulia sekali begitu ya. Pada waktu itu belum ada HP, belum ada Android gitu ya. Ternyata berita-berita yang seperti itu tetap sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah memutuskan untuk memberikan pertolongan kepada Romlah ya, hiburan begitu ya, hiburan setelah ditinggal suaminya murtad gitu ya, maka dipinang oleh Rasulullah. Ya, kemudian Romlah itu nggak percaya gitu ya dengan ucapan selir raja itu, meminta sampai mengulangi kata-katanya sebanyak 2-3 kali gitu ya. Nah, setelah meyakini kabar gembira ini ya, ia langsung melepang 2 gelang perak ya. Jadi Ummu Habibah ya, Romlah ini memakai gelang perak gitu ya, kemudian diberikan kepada selir raja itu sebagai hadiah atas berita gembira yang disampaikannya gitu ya. Kemudian Romlah menemui Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah ya, bin Abdusyam ya, pemimpin kaum Muhajirin saat itu ya. Kemudian beliau meminta ya supaya menjadi wakil untuk menikahkannya. Nah, itu kan pagi ya menemuinya. Kemudian pada petang harinya Raja Najasyi mengundang orang-orang muslim yang ada di Habasyah ya. Mereka kemudian datang dipimpin Ja'far bin Abu Thalib ya, saudara sepupu Nabi, dan Khalid ya sebagai wakilnya Romlah gitu ya. Kemudian Raja Najasyi berkata, dan selanjutnya diterjemahkan oleh penerjemah kerajaan. Jadi Muhammad bin Abdullah mengirimkan surat kepadaku, memintaku menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Lalu siapa yang akan di antara kalian yang paling berwenang atasnya? Rombongan menjawab ya, Khalid bin Sa'id. Ummu Habibah sudah menunjuknya sebagai wakil. Raja Najasyi menghampirinya lalu berkata, nikahkanlah dia dengan nabi kalian. Aku sudah memberinya mahar 400 dinar. Riwayat lain menyebutnya 4.000 dinar. Apabila kebayang ya 4.000 dinar itu sebanyak apa gitu ya, karena dinar itu adalah keping perak, keping emas ya. Jadi 4.000 dinar. Jadi ketika Rasulullah itu dalam banyak riwayat itu kan beliau itu makan kenyang 3 hari aja enggak gitu ya. Sederhana hidup beliau gitu. Tapi ketika beliau menikahi seorang perempuan itu ya, maka maharnya itu nggak pernah main-main Amatillah ya, 400 dinar. Jadi 400 keping emas. Kebayang enggak waktu itu seperti itu ya. Jadi kalau satu keping itu misalnya 1 gram gitu ya, 1 gram aja sekarang nilainya udah sekitar 850.000 ya. Jadi itu 400 keping, kebayang nggak gitu
gitu ya. Maka kemudian di sini menikahlah gitu ya. Jadi Romlah binti Abu Sufyan ini menikah dengan Rasulullah ya. Kemudian Khalid sebagai walinya. Kemudian Khalid mewakili Romlah ya. Beliau berkata, Khalid bin Sa'id ya berkata, aku telah memenuhi keinginan Rasulullah dan aku telah menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Ya, kemudian Khalid itu menerima mahar dari Raja Najasyi yaitu 400 dinar. Ada yang menyatakan 4.000 dinar ya Allah ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah mereka dijamu oleh Raja Najasyi makan-makan ya. Jadi seperti itu. Walimah pernikahan itu memang biasanya diakhiri dengan acara makan-makan sebagai tanda syukur ya. Nah, setelah itu mereka menghampiri pintu rumah Ummu Habibah. Jadi saat pernikahan itu Ummu Habibah tidak mendatangin istananya Najasyi, tidak ya. Jadi Ummu Habibah tetap di rumah seperti itu. Seraya memberikan ucapan selamat dan doa berkah gitu ya. Nah, saat itu alhamdulillah Utsman bin Affan ternyata posisinya juga di Habasyah. Beliau juga termasuk orang yang melakukan hijrah ke Habasyah ya. Jadi Utsman bin Affan itu membuat jamuan makan daging dan bubur untuk pernikahan Ummu Habibah. Seperti itu ya. Nah, pada malam harinya Putri Abu Sufyan itu sudah menyandang status ibunya orang-orang mukmin alias Ummahatul Mukminin ya, sebagai salah satu istri Nabi. Ya, jadi posisinya di Habasyah, Rasulullah itu di Mekah seperti itu. Nah, dari sini ada alhamdulillah kajian fikihnya tentang pernikahan dalam Islam gitu. Jadi berdasarkan sirah nabawiyah yang ini tentang kisah pernikahan Romlah binti Abu Sufyan dengan Rasulullah ini, ada beberapa hal yang bisa diambil ilmunya, yaitu tentang pernikahan jarak jauh seperti itu ya. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah maka kaum muslimin yang ada di Habasyah itu kembali ke tanah suci ya, bukan ke Makkah tapi ke Madinah gitu. Jadi rombongan Habasyah ya, rombongan muhajirin dari Habasyah itu semuanya pulang yaitu ke Madinah untuk bersama-sama tinggal di Madinah bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, saat kepulangan itulah Romlah binti Abu Sufyan bersama dengan mereka dan masuk ke rumah Rasulullah SAW ya. Awatilah, untuk rumah-rumah Rasul itu jangan digambarkan sebagai rumah-rumah yang megah ya, bukan ya. Jadi itu bentuknya hanya seperti kamar-kamar begitu ya, dan itu berada di samping Masjid Nabawi seperti itu. Nah, Ummu Habibah ini menempati salah satu kamar begitu yang ada di samping Masjid Nabawi begitu. Nah, sebagai istri yang ke-10 ya, awatilah ya, seperti itu. Nah, kesedihan yang paling mendalam yang tadi saya sampaikan di atas itu adalah ketika perang ya antara ayahnya dengan suaminya begitu ya. Jadi kebayang ya, satu sisi begitu mencintai ayahnya, ingin sebagai anak yang berbakti begitu, tapi sisi lain ternyata Ummu Habibah pun sudah masuk Islam gitu ya, dan menjadi salah satu ummahatul mukminin gitu, istri Rasulullah gitu. Luar biasa gitu ya, pergolakan batinnya itu seperti itu ya. Nah, kemudian satu hari begitu ya akan ada perang besar gitu ya antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin gitu, seperti itu ya. Sudah perang yang luar biasa begitu. Akhirnya orang-orang musyrikin itu mengirimkan utusan gitu ya, untuk membahas supaya ada gencatan senjata dan sebagainya lah begitu, supaya perang itu mungkin bisa ditunda atau bisa diundur begitu ya, karena ternyata kaum musyrikin itu juga habis-habisan ya kalau mereka tuh berperang. Jadi mereka tuh kalau berperang watilah itu semuanya dibawa, hartanya, istrinya, anaknya, pokoknya dibawa begitu, sehingga mereka itu berada di medan peperangan itu tenang gitu, karena semuanya itu dibawa. Makanya kaum muslimin ketika memenangkan perang-perang itu mereka mendapatkan ghanimah yang luar biasa gitu, karena semua harta itu dibawa gitu ya. Nah, saat itu kaum musyrikin itu sepakat ya mengutus ya Abu Sufyan ini dia untuk negosiasi dengan Rasulullah ya, untuk memperbarui gencatan senjata seperti itu. Nah, Abu Sufyan ini adalah ayahnya Romlah ini begitu ya, berangkat ya dari Mekah menuju ke Madinah gitu ya. Mereka maunya itu gencatan senjata hingga 20 tahun seperti itu. Nah, Abu Sufyan ini berangkat ya, awatilah dari Mekah menuju Madinah ya.
Itu pada malam hari ya, waktu itu bisa dibayangkan ya betapa kalau malam itu angin gurun itu kencang, dingin dan sebagainya gitu ya. Nah saat itu Abu Sufyan itu karena takut ya menemui Rasulullah gitu ya, jadi beliau Abu Sufyan ini menemui putrinya dulu gitu. Jadi bertanya begitu di mana rumahnya Romlah gitu ya. Nah seperti itu akhirnya menyusup ya di kediaman putrinya ini, memintanya agar membantu tujuan kedatangannya yaitu negosiasi untuk gencatan senjata. Ummul Mukminin Romlah binti Abu Sufyan ini kaget gitu ya ketika ayahnya itu datang. Itu Abu Sufyan kaget gitu ya, kenapa tiba-tiba tikar itu dilipat gitu oleh anaknya gitu. Tetapi Abu Sufyan ini berkata, karena kan dia ada maksud ya mau minta tolong begitu kan, makanya dia dengan sabar itu berkata, putriku, kau melipat tikar ini karena kau benci aku ataukah kau membenci tikar ini? Ummu Habibah menjawab, ini tikar Rasulullah, sementara kau orang musyrik, engkau najis, aku tidak ingin kau mendudukinya. Abu Sufyan mendengar kata-kata putrinya ya Romlah binti Abu Sufyan itu, ya berkata dengan sedih gitu ya, jadi setelah kau pergi rupanya ada yang tidak beres denganmu wahai putriku gitu ya. Jadi nggak sampai Abu Sufyan itu akhirnya minta tolong itu nggak sampai gitu Atila. Akhirnya Abu Sufyan pergi dengan kekalahan gitu ya. Jadi begitu. Kalau kita tuh sudah di hati kita itu alhamdulillah hanya ada satu cinta gitu ya. Kalau kita cinta kepada Allah maka segalanya Allah gitu ya. Kalau cinta kepada Islam maka segalanya Islam gitu ya. Nah Abu Sufyan ini belum masuk Islam gitu, makanya Ummu Habibah ini ya Romlah binti Abu Sufyan tegas sekali gitu menyatakan hal itu ya. Kemudian setelah Abu Sufyan ini pergi gitu ya, Ummu Habibah ini bersandar ya di dinding rumahnya ya, seakan-akan darah itu tidak mengalir di tubuhnya dan seakan mati rasa gitu ya, karena gejolak batinnya gitu. Satu sisi merasa berdosa gitu ya, tidak bisa berbakti kepada ayahnya ya, sisi lain gitu ya, sisi lain bagaimanapun dia tetap harus menunjukkan keislamannya gitu, menunjukkan pembelaannya, menunjukkan di mana kakinya itu berpijak begitu gitu Alhamdulillah ya. Jadi ingat kisahnya itu cicak ya, ingat kisahnya cicak ya, kemudian ingat kisahnya burung ya saat Nabi Ibrahim itu tidak dibakar gitu ya. Sekecil apapun support kita, bantuan kita ya terhadap sesuatu, maka itu menunjukkan di mana kaki kita berpihak gitu kan ya. Nah kalau burung itu kan di tengah kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim itu, burung itu mengambil air dan meneteskan di atas kobaran itu. Nggak berarti apa-apa kan, kebayang nggak gitu ya, burung gitu ya meneteskan air gitu. Tapi kalau cicak itu berbeda gitu, cicak itu ketika Nabi Ibrahim dibakar justru dia malah meniup-niup api itu, sehingga api itu ya sebenarnya mungkin nggak bertambah besar gitu, tapi itu sikapnya menunjukkan di mana kaki dia berpijak, di mana kaki dia tuh mendukung ya. Begitu pula dengan kebenaran gitu Atila. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan mendukung kebenaran harus kita lakukan gitu ya, karena itu nanti Allah akan mempertanyakan di mana kaki kita berpijak begitu ya. Nah Atila, dalam kisah Ummu Habibah atau Romlah binti Abu Sufyan ini ada satu kisah ya, tentang pembocoran rahasia begitu. Jadi ini adalah kisah tentang Fatu Mekah. Jadi ini jelang-jelang kemenangan Mekah gitu ya. Rasulullah itu menyiapkan 10.000 pasukan ya untuk merebut Mekah supaya kembali kepada kaum muslimin begitu. Nah saat itu ada sahabat namanya Hatib bin Abu Baltaah ya. Hatib ini memiliki banyak sekali keluarga di Mekah gitu. Dia khawatir gitu ya, dia khawatir nanti keluarganya itu mengalami kesusahan gitu ketika Rasulullah menyerang dengan 10.000 pasukannya. Maka Hatib ini membuat surat ya, kemudian menitipkan kepada perempuan yang akan pergi ke Mekah ya bersama dengan rombongannya bernama Sarah gitu ya. Jadi Hatib bin Abu Baltaah ini berkata kepada Sarah, jika engkau berhasil menyampaikan surat ini kepada keluargaku ya, maka aku akan memberikan imbalan yang besar kepadamu, seperti itu, supaya keluarganya Hatib bin Abu Baltaah ini selamat gitu ya. Tetapi Jibril menyampaikan wahyu dari Allah yang memberitahu Rasulullah bahwa gitu ya, ada ya di antara sahabat itu yang mengirimkan surat seperti itu ya. Akhirnya Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk mencegat Sarah dan terus mendesaknya gitu, di mana surat itu gitu. Nah saat itulah
Sarah pasti membela diri ya, "Saya tidak membawa suratnya," dan sebagainya gitu. Nah, ternyata Ali itu sampai mengancam gitu ya, "Kalau kamu tidak mau menyerahkan surat itu, maka kamu akan saya lepas bajumu," gitu. Jadi ngancam seperti itu. Akhirnya surat itu diberikan gitu ya. Nah, saat itulah Hatib dipanggil Rasulullah di depan para sahabatnya. Bisa, awak filah bayangkan ya. Jadi Nabi itu Rasulullah itu tidak langsung memberikan hukuman, tidak, tapi mengumpulkan Hatib ini bersama dengan sahabat-sahabat lain, kemudian Rasul bertanya gitu ya, tentang surat itu. Hatib berkata begini, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak murtad ataupun mengubah agama. Dulu aku adalah seorang asing di tengah-tengah Quraisy. Aku bukan berasal dari golongan mereka. Di sana akhirnya aku punya keluarga dan anak, tapi aku tidak punya kerabat untuk menjaga keluargaku ini di sana. Karena tidak punya kerabat di sana, aku berniat meminta bantuan untuk menjaga keluargaku di sana." Jadi Hatib ini niatnya itu bukan untuk membocorkan semata, tapi sebenarnya, memberitahukan bahwa Rasul akan menyerang bla 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 bla, tolong lindungi keluargaku gitu. Nah, saat itu adalah Umar bin Khattab ya, kita tahu semuanya bagaimana karakter Umar bin Khattab itu ya, itu bangun dari duduknya gitu ya, kemudian minta izin kepada Rasulullah untuk menebas lehernya Hatib bin Abu Baltaah. Masya Allah ya. Jadi memang keras gitu ya, seperti itu ya, iya iya, enggak, seperti itu. Itu yang membuat kadang-kadang izah atau harga diri kaum muslimin itu, dipertaruhkan di situ gitu, enggak kayak air di daun tales gitu loh, seperti itu. Jadi tegas begitu ya. Tapi Nabi mencegahnya karena Hatib itu termasuk veteran perang Badar. Jadi perang Badar itu adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin, dan saat itu Allah sudah berfirman ya melalui malaikat Jibril, itu disampaikan kepada Rasulullah bahwa apapun yang dilakukan oleh veteran Badar ini Allah sudah mengampuninya begitu ya. Nah, seperti itu ya, akhirnya penyerangan Rasulullah itu berhasil untuk tidak dibocorkan. Nah, Rasulullah berangkat ya menuju Mekah itu dengan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Mekah dan mengambil kembali Mekah ke dalam pangkuan Islam.